Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, Tuhan memberikan hari yang baru bagi kami sekalian, kami jalani dalam kehidupan yang Tuhan beri. Sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, kami lakukan di sepanjang hidup kami, dan kami beritakan kepada orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 sampai 4. Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Tema renungan kita hari ini adalah kesungguhan hati dalam bernasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Pengkhotbah, nasihat ini muncul dalam konteks pengajaran tentang sikap yang benar ketika datang ke hadapan Allah. Sebelumnya, kita diingatkan agar manusia berhati-hati ketika berada di rumah Allah. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah bukan pribadi yang dapat diperlakukan dengan sembarangan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut manusia memiliki tanggung jawab rohani di hadapan Tuhan. Dalam budaya Israel kuno, nasar adalah suatu janji khusus kepada Allah sebagai bentuk ungkapan syukur, permohonan, atau komitmen. Namun, Tuhan tidak berkenan kepada janji yang hanya diucapkan dengan emosi sesaat, tetapi tidak disertai ketaatan yang nyata. Firman Tuhan menegaskan, janganlah menunda-nunda menepatinya. Allah memperhatikan bukan hanya apa yang manusia ucapkan, tetapi juga kesetiaan dalam melaksanakan perkataan itu. Menunda memenuhi janji kepada Allah menunjukkan hati yang tidak sungguh-sungguh menghormati Dia. Kata bodoh dalam ayat ini berasal dari konsep Ibrani yang bukan sekedar berarti kurang pengetahuan, tetapi menggambarkan orang yang keras hati dan tidak memiliki hikmat rohani. Kebodohan menurut Alkitab seringkali bukan masalah kecerdasan, melainkan sikap hidup yang mengabaikan kehendak Allah. Seseorang dapat banyak berbicara tentang Tuhan, tetapi jika tidak hidup dalam ketaatan, perkataannya kehilangan nilai di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa Allah lebih mengutamakan ketulusan daripada janji yang besar tetapi kosong. Lebih baik tidak membuat nasar daripada membuatnya lalu tidak menepatinya. Prinsip ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam setiap komitmen yang kita ucapkan. Janji kepada Tuhan, janji dalam keluarga, pelayanan, maupun hubungan dengan sesama. Tuhan tidak mencari perkataan yang indah, tetapi hati yang dapat dipercaya. Tuhan Yesus juga mengajarkan prinsip yang sama ketika berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Ini berarti bahwa kehidupan yang berkenan kepada Allah ditandai oleh keselarasan antara perkataan dan tindakan. Karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan dan bertanggung jawab terhadap setiap komitmen yang dibuat. Jangan mudah mengucapkan sesuatu kepada Allah ketika sedang terdesak,
lalu melupakannya ketika keadaan sudah berubah. Sebaliknya, belajarlah menjadi pribadi yang setia, karena Allah sendiri adalah Allah yang menepati janjinya. Di dalam Kristus, kita melihat kesetiaan Allah yang sempurna. Semua janjinya adalah ya dan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya dalam hidup yang Tuhan beri, kita tidak hanya berkata tentang iman, tetapi membuktikannya melalui ketaatan yang nyata. Sebab kesungguhan hati kepada Allah bukan terlihat dari banyaknya janji yang kita ucapkan, melainkan dari kesetiaan kita menjalankan apa yang telah kita katakan di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang beriman. Sertailah kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan, dan dengarkanlah kami yang datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.